Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini kita sudah masuk materi remote access yang masih berkaitan dengan Cisco Certified Network Associate. Nah, di materi remote access ini atau bab remote access ada 5 materi. Yang pertama telnet dan SSH, yang kedua konfigurasi telnet, yang ketiga telnet dengan username, yang keempat konfigurasi SSH pada router, yang kelima konfigurasi SSH pada switch. Kita langsung masuk saja pada materi yang pertama, yaitu telnet dan SSH. Pada Cisco Packet Tracer, di sini saya telah menyiapkan topologi baru dengan konfigurasi yang sangat persis dengan video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa menontonnya terlebih dahulu. Di sini kita akan membahas mengenai remote access. Nah, kabel remote atau kabel serial yang bisa digunakan untuk remote itu yang berwarna biru, teman-teman. Yang ini, di sini kita tahu bahwa router itu hanya menggunakan tampilan CLI di Cisco Packet Tracer. Ketika kita menggunakan real device untuk mengkonfigurasi router, kita perlu meremotenya melalui PC. Misalkan di sini saya sudah menambahkan PC yang ada di sebelah router ini, kemudian kita sambungkan dengan kabel konsol. Dari router ke PC kita pilih yang konsol, lalu ke PC ini kita pilih yang RS232, teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Jika kita implementasikan di real device-nya, itu kabel konsol itu tidaklah panjang, teman-teman. Misalkan terdapat router di daerah A yang ingin kita remote, sedangkan kita berada di daerah B. Lalu bagaimana solusinya? Jadi kita bisa menggunakan telnet dan SSH, teman-teman, yaitu meremote dengan jarak jauh tanpa menggunakan kabel konsol. Oke, untuk materi yang pertama cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Teman-teman, kita lanjut materi yang kedua, yaitu konfigurasi telnet. Jadi langsung saja kita coba. Untuk yang pertama, kita akan konfigurasi telnet terlebih dahulu. Kita bisa buka router untuk tampilan CLI, kemudian kita bisa masuk ke mode global. Lalu kita ketikkan perintah line FTY 0 tanda tanya. Nah, di sini ia akan muncul range angka dari 1 hingga 15, artinya kita bisa menggunakan angka tersebut. Misalkan kita ingin isikan dengan angka 02, kita bisa ketikkan line FTY line FTY 0 spasi 2. Kemudian kita bisa enter. Nah, di sini itu command init itu menandakan berapa orang yang dapat meremote router ini menggunakan telnet dalam waktu bersamaan. Artinya di sini ada 3 orang karena kita menuliskan dari 0 sampai 2, yaitu 0, 1, dan 2. Selanjutnya kita akan memberikan password. Di sini misalkan di sini saya gunakan passwordnya 123, maka saya ketikkan password 123. Lalu kita ketikkan login. Nah, perintah login ini artinya jika kita ingin masuk ke telnet, kita harus memasukkan password yang sudah kita buat tadi. Sini kita enter, lalu kita masukkan perintah transport input tanda tanya. Nah, di sini dia akan memunculkan 4 opsi, teman-teman. Opsi yang pertama yaitu known. Known ini artinya tidak ada protokol. Kemudian ada SSH dan ada telnet. Dan juga transfer input all, teman-teman, yaitu untuk SSH dan telnet. Maka di sini kita akan coba untuk telnet terlebih dahulu, yaitu dengan transport input telnet. Kemudian kita enter. Nah, jika sudah, kita bisa exit. Lalu kita setting enable secretnya, yaitu agar PC yang meremote router nantinya bisa mengakses mode privilege dan mode global. Kita bisa enable secret, ketikkan enable secret, lalu passwordnya di sini saya gunakan 123. Kita enter. Kemudian kita melakukan uji coba di PC 7. Kita bisa klik desktop. Lalu di sini kita bisa scroll. Nah, pada bagian telnet atau SSH client, di sini kita pilih tipenya telnet, lalu hostname-nya teman-teman terserah pilih IP mana saja. Misalnya di sini saya gunakan VLAN 10, yaitu 10.10.10.1. Lalu kita bisa connect. Teman-teman, di sini pilih yang telnet, lalu hostname-nya ini, lalu connect. Nah, di sini kita bisa masukkan passwordnya yaitu 123. Nah, di sini kita bisa masuk ke mode privilege, lalu masukkan password yang kita buat tadi yaitu 123. Nah, di sini kita telah berhasil ya teman-teman.
Nih, di sini kita telah berhasil mengakses router menggunakan telnet. Oke, untuk materi yang kedua cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut materi yang ketiga, yaitu telnet dengan username. Nah, jadi telnet yang kita konfigurasi sebelumnya itu masih kurang secure teman-teman, atau aman. Nah, kali ini kita akan mencoba telnet menggunakan username. Misalkan di sini saya ketikkan username admin 1, lalu kita ketikkan juga passwordnya admin 1. Nah, setelah kita enter, kita jalankan perintah line fty 0 spasi 2. Nah, lalu kita ketikkan login lokal, yang dimana perintah ini nantinya ketika kita akan login, kita diminta masukkan username dan password tersebut. Nah, di sini saya juga ketikkan transport input telnet, enter. Nah, jika sudah, kita bisa remote dari PC lainnya. Kita coba masuk ke PC 8. Lalu kita masuk ke desktop, di sini ke telnet atau SSH. Nah, di sini connection kita pilih yang telnet. Kemudian hostname-nya kita masukkan VLAN 20, yaitu 20.20.20.1. Lalu kita coba connect. Nah, perhatikan teman-teman, di sini dia disuruh memasukkan username. Pada bagian ini kita isikan saja username kita, yaitu admin 1. Lalu passwordnya juga kita isikan admin 1. Nah, di sini kita bisa masuk ke mode privilege. Nah, di sini passwordnya masih menggunakan password yang sama, yaitu 123. Nah, kita telah berhasil mengkonfigurasi telnet dengan menggunakan username, teman-teman. Oke, untuk materi yang ketiga cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Kita lanjut materi yang keempat, yaitu konfigurasi SSH pada router. Untuk melakukan konfigurasi, kita perlu mengganti hostname terlebih dahulu, teman-teman, agar nantinya kita lebih secure atau aman. Kita bisa masuk ke router, tampilan CLI, lalu masuk ke mode global. Lalu kita ketikkan hostname Octavia. Jika sudah, kita setting domain name-nya juga. Ketikkan IP domain strip name octavia.com. Kita bisa enter. Lalu kita konfigurasikan SSH-nya. Karena SSH lebih secure, maka kita menggunakan key, teman-teman, yaitu dengan perintah crypto generate RSA. Nah, di sini dia akan muncul how many bits in the modules. Nah, di sini secara default kita disarankan untuk melakukan 1024. Di sini kita ketikkan saja 1024. Kita enter. Nah, jika sudah, kita konfigurasikan. Kita ketikkan line fty spasi 0 spasi 2. Kemudian kita enter. Kemudian kita ketikkan transport input SSH. Karena kita akan menggunakan SSH ya, karena kita akan menggunakan SSH. Kita enter. Jika sudah, kita akan coba pada PC 10. Kita bisa masuk ke desktop, lalu telnet dan SSH. Lalu connection kita pilih yang SSH, kemudian hostname IP address ini kita pilih 30.30.30.1 atau VLAN 30. Kemudian username yaitu admin 1. Lalu kita bisa connect. Nah, username ini adalah username yang kita buat sebelumnya. Nah, kemudian di sini kita masukkan passwordnya yaitu admin 1. Nah, di sini kita telah berhasil masuk ke router dari PC dengan SSH ya, teman-teman. Oke, untuk materi yang keempat cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Materi yang kelima yaitu konfigurasi SSH pada switch. Pertama-tama kita perlu mengkonfigurasi IP pada switch terlebih dahulu. Di sini kita bisa buka switch 2 yang tersambung dengan router.
setelah masuk pada global mode, kita bisa masuk ke VLAN. Misal di sini saya masuk ke VLAN 10, kita bisa ketikkan interface VLAN 10. Misal di sini saya masukkan IP address 10.10.10.99. Lalu kita berikan subnet mask. Lalu kita bisa enter. Lalu kita berikan juga IP gateway dengan perintah default strip gateway 10.10.10.1. Sorry teman-teman, di sini kita tambahkan IP saat sebelumnya default gateway. Seperti ini, IP default gateway. Enter. Lalu di sini kita bisa cek dengan perintah do show IP interface brief. Lalu kita tekan spasi. Nah, di sini untuk VLAN 10 sudah memiliki IP-nya. Selanjutnya kita konfigurasi SSH seperti sebelumnya. Kita perlu mengubah dan memberikan domain name. Di sini kita ketikkan hostname Octavia, lalu IP domain name octavia.com. Kemudian di sini kita masukkan perintah crypto key generate RSA. Kemudian kita ketikkan angka 1024. Selanjutnya kita akan setting username dan password. Kita gunakan admin 2 baik username dan passwordnya. Di sini kita ketikkan username admin 2, password admin 2. Kita enter. Lalu selanjutnya kita ketikkan line fty 0 spasi 2. Ketikkan lagi transport input SSH. Lalu ketikkan lagi login lokal. Lalu kita exit. Jangan lupa untuk memberikan enable secretnya. Secret sini 1 2 3 saja. Maka kita sudah selesai untuk mengkonfigurasi SSH. Langsung saja kita coba di PC 8. Kita X saja. Kita masuk ke telnet SSH. Lalu di sini modenya atau connection tipenya SSH. Lalu untuk hostname-nya kita masukkan 10.10.10.99, yaitu IP dari switch. Kita masukkan username-nya admin 2. Lalu kita klik connect. Nah, di sini akan memunculkan passwordnya, teman-teman, yaitu passwordnya tadi kita buat admin 2. Nah, di sini kita bisa masuk ke mode privilege, masukkan passwordnya tadi 123 atau enable secretnya. Nah, di sini juga kita bisa masuk ke mode global. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk konfigurasi pada switch, teman-teman. Oke, untuk materi yang kelima sudah selesai. Oke, jadi bab remote access ini sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.